Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini kita duduk berkumpul dalam agenda Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari rumah ini kecuali Allah gugurkan segala dosa-dosa kita. Amin apalah amin bilang. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini yang punya penyakit Allah angkat sakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan Allah. Rezeki kurang lancar diluaskan Allah. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh salehah. Yang belum dikasih Allah anak mudah-mudahan cepat dikasih Allah anak. Yang belum dapat jodoh dicepatkan jodohnya. Yang udah jangan. Yang ngaminkan khusus bagi ijabah. Tahu ijabah? Ikatan janda bahagia. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat itu, dengan duduk berkumpulnya kita malam ini serta mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan, insya Allah kelak di akhirat Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru, para ustazah, muallim-muallimah yang kami muliakan, Sahibul Bait beserta seluruh keluarga yang hadir, kemudian ibu-ibu pengajian Nurul Ummi, ada mak-mak marhaban yang pakai baju hitam merah-merah, aku nggak tahu udah lunas atau belum. Udah lama. Kemudian mak-mak yang di belakang, mohon maaf mak, aku agak pilek. Bukan corona ya, pilek. Cuman alhamdulillah aku bawa sorban, inilah manfaatnya sorban ini. Salah satu manfaat sorban ini ngilap-ngilap keringat kalau tisu nggak disiapkan. Enggak, ini kan cuma ngasih tahu. Ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Malam ini kita cerita tentang Nabi. Tentang Nabi. Bu, tentang Nabi. 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 Malam ini kita cerita tentang Nabi yang sosok seorang Nabi ini sosok yang paling hebat. Nabi Muhammad ini basarun lakal basar, manusia tapi tidak seperti manusia lainnya. Nggak usah repot-repot lah. Ini yang di meja itu ya? Oh
tinggal pindah doang. Kupikir tadi beda duduk situ, duduk sini. Kalau duduk sana kan sama Ustadz Mahyudani itu sama juga kami minum teh. Aku biasanya nggak pernah gini kasih minum teh. Biasanya kalau ceramah gini biasanya kopi. Nggak ada maksud apa-apa. Ustadz itu nggak boleh minta. Ustadz nggak boleh maksa. Cuma ngasih tahu, mana tahu tuan rumah lupa kebiasaanku minum kopi. Cuma ngasih tahu kebiasaan, nggak ada maksud lain, Bu. Yang ini dikasih alhamdulillah. Kalau diganti kopi alhamdulillah. Nggak ada pun yang parah kali lah. Buat malam ini kita cerita tentang sosok seorang yang paling hebat di dunia, yang paling dahsyat, bahkan kalau tidak ada itu nggak ada kita. Pernah sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau bertanya kepadamu ya Rasul, apa dan siapa pertama kali diciptakan oleh Allah? Ini pertanyaan sahabat sama Rasul. Sahabat nanya sama Rasul. Oh, sahabat nanya sama Rasul. Sahabat nanya sama Rasul. Rasul jawab, wahai sahabatku, ketahuilah, belum Allah ciptakan langit, belum Allah ciptakan bumi, alam semesta belum ada, lautan belum ada, aras kursi belum ada, surga neraka belum ada, pepohonan, gunung, seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk di dunia belum diciptakan oleh Allah. Terlebih dulu Allah ciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Adam. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Sis, putra Nabi Adam. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Nuh, Hud, Saleh, sampai 124.000 Nabi dan Rasul. Begitu sudah Allah ciptakan Nur para Nabi dan Rasul ini, Allah jajarkan, Allah bariskan bersab-sab, macam sab sholat. Kemudian Nur Muhammad Allah suruh lewat di hadapan orang ramai itu. Begitu lewat Nur Muhammad, Nur Nabi Adam bertanya, ya Rob, siapa dia? Kok lain mengkilaunya kami tengok warnanya, kok lain dahsyatnya, kok lain bijaknya, kok lain karakternya ya Rob? Allah jawab, huwa habibi, dia kekasihku. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Pertama dalam proses penciptaan, terakhir dalam proses pengutusan. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena kau ya Muhammad, tak akan kujadikan langit bumi beserta isinya. Ini dahsyatnya Nabi Muhammad. Kalau gak ada Nabi Muhammad, gak ada gitu ini. Makanya jangan kreak-kreak kali. Kadang banyak orang kreak sampai-sampai akhlaknya gak ada, lantang, sombong. Betul. Banyak orang kreak sekarang. Rasul dah meninggal secara syariat, 63 tahun umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah titisannya masih ada? Ada. Apakah keturunannya masih ada? Banyak. Berapa banyak keturunan Rasulullah yang ada di dunia? Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak ada. Begitupun kalau bukan karena keturunan-keturunan Nabi Muhammad, dunia ini takkan selamat. Karena masih ada para habaib dan para sayyid, para syarifah. Syarifah itu julukan bagi perempuan, keturunan Rasulullah. Habib atau sayyid, keturunan Rasulullah yang laki-laki. Kalau bukan karena mereka ada di dunia ini, Allah tak akan amankan dunia ini. Karena masih ada para habaib, para sayyid, keturunan-keturunan Rasulullah, maka Indonesia masih aman, Bu. Bu. Kalau udah nggak ada para habaib, para sayyid, ini Indonesia udah digulung Allah, Bu. Karena masih ada Nur Muhammad pada tubuh mereka. Karena masih ada darah Nabi Muhammad
yang mengalir pada tubuh mereka. Jangan macam-macam sama para habaib. Para habib-habib jangan macam-macam. Sekarang banyak orang ngejek-ngejek habib, Bu. Tuh ada pelacur satu itu Nikita Mirzani. Bang Nanel tahu kan? Abang selalu nengok. Ibu tahu Nikita Mirzani? Bapak tahu, Pak? Enggak lah, jangan ada dusta di antara kita, Pak. Kan itu juga kalau Pak tonton tiap malam. Tanggal 10 November hari pahlawan yang ada di kalender nasional, Habib Rizik pulang ke tanah air 3,5 tahun di kota Makkah. Begitu sampai di tanah air, banyak orang menyambutnya. Lautan manusia hadir di Bandara Soekarno Hatta. Ada perempuan mak lampir satu ngomong, katanya Habib Rizik tukang jual obat. Rupanya dia tukang jual apa? Oh sih kurang ajar. Biasa Bu, yang tukang jualan yang ngerti lah mana jualan. Apa perlu dihina kan Ustaz? Enggak, cukup doain aja udah. Habib enggak levelnya lah melawan itu Nikita Mirzani, Bu. Tak kasih sama aku, selesai. Gue nasihati, gue ceramahi, ibu ini langsung kayak gitu. Tuh bagi hina Habib, Bu. Bahkan Habib keturunan Rasulullah hari ini masih ada di penjara Nusa Kambangan. Habib Bahar bin Ali bin Smith masih di jeruji besi. Bagaimana Indonesia bebas corona kalau keturunan Nabi masih di penjara? Bagaimana mungkin Indonesia aman dari masalah, musibah, bencana alam kalau keturunan Nabi masih difitnah? Ini kasus-kasus lagi timbul. Habib Rizik yang baru pulang mau dipenjarakan lagi. Alasannya mengganggu dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Gak dapat nyari kesalahan dari mana-mana karena rame orang datang katanya mengganggu protokol kesehatan. Ini masalahnya. Habib Rizik pulang ada tentara loh yang ucap ahlan wa sahlan ya Habibana Rizik Syihab, masuk penjara. Tuh tentara cuma bilang ahlan wa sahlan, selamat datang wahai Habib. Seakan-akan dia menunjukkan dia cinta sama Rasul. Ya Rasul selamat datang, masa ibu merhaban, berdiri, masuk penjara. Kenapa? Gak usah hormat sama keturunan Rasul. Itu maksudnya. Ada Cina, Bu. Ada Cina sini kan? Nggak peduli aku cerita betul nih. Ada seorang Cina yang namanya Datuk Taher, diangkat keliling oleh Brimob, tentara dan polisi keliling kampung, diangkat, diagungkan, dimuliakan. Itu tidak ditangkap polisi. Itu bukan malah marah sama Cinanya. Masalahnya polisi kita sekarang kayak gitu. Tentara nyambut Habib Rizik pulang masuk penjara, katanya mengganggu kode etik, katanya sudah melanggar disiplin. Tuh si Cina kok nggak ditangkap? Orang yang mengganggu-ganggukan dia, emang dia ulama? Enggak. Makanya hari ini yang perlu kita pahami adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal. Aku diutus kata Rasulullah tak lain tak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dulu Nabi diutus di zaman jahiliyah, banyak orang jahiliyah yang hancur dan bobrok akhlaknya. Sekarang kebobrokan dan kehancuran akhlak muncul lagi. Termasuk itu dimasukkan ke dalam penjara, ditahan tahanan militer, itu tentara 14 hari informasinya. Ini orang yang nangkapnya nggak punya akhlak ya. Terus ini kita ngambut Habib Rizik dibilangnya tukang obat, ini nggak punya akhlak. Bahkan Gubernur DKI Jakarta hari ini mau dipanggil Polri. Kenapa? Karena membiarkan Jakarta rame-rame. Emang bisa Gubernur melarang? Presiden aja nggak sanggup. Jokowi aja nggak sanggup. Ibu, Jokowi aja nggak sanggup. Maruf Amin nggak sanggup melarang itu. Karena nggak ada yang bisa melarang. Dari Sumatera berapa ribu yang berangkat?
dari Banten, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Riau, banyak orang datang menyambut kepulangan Habib Rizik. Gak dibayar itu. Banyak orang gak punya akhlak, nyari-nyari kesalahan orang lain. Bu, sedih kita hari ini, akhlak moral sudah hancur. Di kalangan pemerintah akhlak udah hancur, di kalangan politik akhlak udah hancur. Nih pilkada udah dekat, tengok banyak hancurnya akhlak orang. Banyak hancurnya akhlak orang. Hari ini milih nomor 1, besok bisa misalnya nomor 2 itu. Kenapa? Hepeng lo, hepeng. Ya. Kenapa? Akhlak udah hancur. Hari ini dibilangnya memilih 02, besok dapat duit 01. Pindah. Kenapa bisa pindah? Karena akhlak. Hati-hati Bu, pilkada ini bisa menghancurkan masa depan kita. Bu, pernah nggak nerima duit? Jawab jujur. Nggak sekarang lah, nggak. Mungkin nanti kemarin waktu pilpres, caleg dapat kan? Atau sengaja dicari mana dapat, mana lagi. Bahkan 10 orang datang, 10 orang diambil, yang dipilih 1 pun nggak ada. Hati-hati. Ustaz, gimana hukumnya kami dapat jilbab, dapat baju seragam, kadang speaker kami hancur dibelikan orang tuh, dapat tikar. Terima Ustaz, terima, orang kafir pun ngasih, terima Bu. Tuh arah si Acong ngasih beras 10 goni, ambil aja, dikasih kok. Emang ada masalah? Enggak. Tapi kalau ada, ibu tahu ujung-ujungnya, nah ini bahaya. Aku mau calon DPR, aku kasih sama ibu amplop sama beras sembako. Berasnya 5 kilo, minyak makan 2 liter, gula sekilo, kopi sebungkus, bubuk teh 2 kotak, susu 1, susu, kopi. Ini cuma ada teh ya, nggak ada kopinya ya. Telur sepapan. Kemudian diselipkan amplop isinya duit 200.000, dalamnya ada fotoku. Ya, daripada nuduh orang, aku jadi masuk YouTube terkena repot pula aku. Kasih sama ibu, tapi ibu nggak milih aku, milih sama Ustaz Daniel. Nah, begitu sudah milih sana, ibu itu beras masak, masukkan dalam rice cooker. Itu beras lembut dari nasi. Pergi ke pasar, beli cabai, beli tomat, beli ikan, duit 200.000. Tak berapa lama sampai rumah, goreng pakai minyak makan, dikasih orang. Laki mau buat kopi, laki buat kopi Bu, kopi. Nggak ada maksud apa-apa, ini kan dari bagian ceramah Bu. Ya cuma kalau paham jalan apalah lah. Masukkan gula, masukkan kopi, diaduk, sorenya minum lain, malamnya minum lain Bu. Kalau sudah dapat kayak gituan, minta sama Allah, makan ibu sehat-sehat aja. Makan sama suami, anak kecil disuapin, laki dikasih makan, anak-anak dikasih makan. Hasil dari pemberian itu, ingat, minta sama Allah agar tidak mati 40 hari ke depan. Kalau mati sebelum 40 hari, ar-rasi wal murtashi finnar, yang disogok dan menyogok masuk neraka. Udah ada yang nerima? Berapa orang dapat? Cair. Yang ngasih siapa? Oh Ustaz, kan karena belum dapat, dikasih 10 juta nggak mau aku tuh. 20 juta enggak, 100 juta, yuk ke rumah kita. Ya pikir-pikir dulu. Hati-hati,
Kenapa bisa seperti itu? Akhlak itu yang hancur. Apalagi ketika pemilu sudah dekat. Ini tanggal berapa? Ini tanggal berapa? 17. Paling lama 20 sekian hari lagi lah pemilu. Pesanku cuma satu, minta tolong ibu, beda pilihan silahkan, tapi tolong jangan ribut sama tetangga. Kejadian beberapa kali kita dengarkan ketika pemilu, bang, laki milih 01, bini milih 02, tidur nggak seranjang, kan nggak ada otaknya namanya. Tetangga milih 01, tetangga sebelah lagi milih 02, pas wirid jumpa nggak cakapan, nggak salaman, ngapain? Bukan itu pemilu bukan menentukan kita surga atau neraka. Itu hanya menjalankan tugas pertama sebagai warga negara, jangan golput. Yang kedua, sebagai rakyat, kalau milih pemimpin, cari pemimpin yang benar. Ini aja tugasnya. Jangan gara-gara berbeda pilihan berantem sama tetangga, saling sindir menyindir, nggak cakapan, saling memaki, memfitnah, menghibah di media sosial, di hadapan orang banyak. Hati-hati loh. Orang tuh nanti enak-enak, ada yang kalah, ada yang menang. Orang tuh tidak bahagia, Bu. Kita yang sekarat karena gunjingan orang lain. Silaturahim ini dijaga baik-baik. Ya, Bu ya? Ya, Bu? Jangan berantem lah. Akhlak itu harus dibaguskan. Akhlak apalagi yang perlu ditinjau? Akhlak yang diatur dan diajarkan oleh Rasulullah itu akhlak sama laki. Ini kan banyak emak-emak nih sama laki. Hah? Oh, suami beda ya? Laki ibu beda sama suami ibu? Akhlak sama suami, Bu. Hari ini berapa banyak istri yang ramah sama orang lain, yang rajin wiridnya, malam tahajud, duha tiap pagi, haji udah pernah, umrah sering, saking seringnya unta pun muak nengok dia. Semua amal ibadah dikerjainnya, semua amal ibadah rajin, tapi sama suami dia durhaka. Mohon maaf, ibadah ditolak Allah. Maka malam ini yang ku sampaikan ada 3, Bu. 3 amalan yang saling bergandengan. Pertama, hablum minallah wa hablum minan nas. Bisa dikaitkan kepada pemilu, bisa sama masyarakat. Hablum minan nas ini kemana saja, terutama ibu sama suami. Allah haramkan istri masuk dalam surga kalau sama suami ada menyinggung perasaannya. Bahkan nada suara istri lebih tinggi ketimbang suami. Ini bentuk durhaka. Apa? Ya. Bentar. Buat kopi deh, bentar beli kopi, belum datang kopinya. Contoh, ini namanya bentak-bentak laki, nggak boleh. Aku tahu kopi habis di belakang. Maka disuruh tadi orang beli kopi. Ibu, Bu, kedurhakaan kita sama suami itu menutup pintu surga. Kutanya sama ibu-ibu muka belakang, pengen masuk surga nggak? Pengen jadi istri saleha? Gampang, Bu. Cukup dengan 3 kata Allah dalam hadis kursi. Pertama, sholat 5 waktu jangan tinggalin. Kadang sholat banyak kali bertinggalan, Bu. Apalagi pas wirid-wirid, malas sekali mama ini wirid membayar. Aku pernah wirid akbar, nggak rame orangnya, Bu, 100 orangnya. 100 orang yang sembahyang asar berjamaah, tahu berapa orang? 10 orang. Aku tanya, ibu nggak sholat, Bu? Lampu merah, Ustaz. Kalau wak, kenapa nggak sholat, Wak? Lampu kuning, kan. Kalau nenek udah nggak berlampu, kan. Banyak macam alasan. Ini sholat jangan ditinggalin, Bu. Sesibuk apapun ibu, bahkan mohon maaf kalau bertinggal wajib qadha. 4 mazhab mengatakan qadha sholat wajib
Apalagi sholat ibu dulu tinggal masa sekolah, masa kuliah wajib diqodho. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah ngasih tahu bahwa kita sudah lepas tanggung jawab. Begitupun kopi mau datang bos. Padahal aku bercanda loh. Ece-ece ku sebenarnya. Aku baru tahu pengajian Nurul Ummi ini nggak bisa diajak bercanda. Makasih Bu. Aduh, repot-repot kali lah. Ini buat kopinya macam sekaligus balas dendam ya. Oh, alah panas sekali. Nah, tidak aku minum panas. Kayak mana tadi? Wajib qodho sholat. Hadisnya banyak mewajibkan qodho sholat. Sholat adalah utang, qodhoan itu adalah utang. Mohon maaf Bu, ibu tidak akan sah sholat tarawihnya kalau qodho sholat tak ada niat untuk mengqodhonya. Kapan waktu qodho sholat? Qodho sholat tidak ada syarat dan waktu yang ditentukan, terlepas dari waktu yang ditentukan. Kan habis asar, habis subuh nggak ada sholat. Maka kalau mau qodho sholat boleh kapanpun. Lebih enaknya gimana Ustaz? Habis isya qodho isya, habis subuh qodho subuh, habis zuhur qodho zuhur. Usollinya cuman ganti qodhoan. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Enak badan, sehat kaki, bangkit lagi. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin qodhoan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sanggup lagi sampai ke isya Ustaz bisa dapat 4 qodho maghrib, silakan. Isya sampai ke subuh Ustaz qodho bisa kalau nggak ninggal. Inilah habis isya sembahyang sampai subuh. Makan nggak, minum nggak, apa pun nggak nakal. La ilaha illallah. Kita mandangan mama kata dia buka. Artinya sholat qodho itu, mengqodho sholat itu tidak terikat pada waktu, kapanpun. Inilah kemudahan dikasih Allah bagi orang yang ingin mengqodho sholat. Ini syarat pertama kalau istri mau masuk surga. Syarat yang kedua, puasa Ramadan jangan lepas. Oke lah kalau masalah puasa Ramadan. Yang ketiga, kata Allah, patuh sama suami. Kalau udah 3 dikerjain sama istri, Allah kasih garansi, pilih surga mana yang kau mau. Enak nggak? Tinggal pilih Bu. Namanya memilih banyak pilihan. Kalau sudah pilihannya banyak, fasilitas lengkap. Kalau kami suami belum dapat, suami kiai, suaminya ulama, suaminya ustaz, tapi bini suka membicarakan aib orang lain, ini suami masuk neraka Bu. Anaknya suka zina, anaknya suka narkoba, anaknya ngelem kambing, lem kambing, lem setan di sawah anak-anak kita. Zina, pacaran, ayahnya ustaz, ayahnya nggak ngelarang, ayahnya nggak jadi masuk surga Bu. Kalau istri dihisap dan dihitung, ditanya cuman masalah istri, tapi kalau suami yang ditanya bukan cuman suami, anak istri pun dipertanyakan. Makanya berat suami masuk surga Bang. Bahkan banyak suami masuk neraka gara-gara istri. Hanya kita awak ustaz ya kan Bang. Selama kemana-mana ngajian rata, wirid kemana-mana, khotib cuma jangan tanya, rata kemana-mana keliling. Bini awak enak sambil nunggu awak ceramah, dia nunggu awak di rumah orang gosip. Oh kak, tahu kakak laki Kak Lina itu Kak? Kenapa? La ilaha illallah, biar kakak tahu Kak, laki Kak Lina itu kan semalam aku tengok pas lewat depan rumahku Kak pakai baju dia Kak, bajunya kan nggak dipakai ya Kak. Terus kau nengok, ya nampak loh Kak, badan depan sama belakangnya Kak, depan sama belakang itu badan itu putihnya beda Kak. Rupanya aku tengok ada putih cemana, putih aku pikir putih orang Arab, ada putih orang-orang Barat, rupanya putih panus Kak. La ilaha illallah. Ini ustaz akan masuk neraka kalau istrinya nggak pernah nasihatinya. Kecuali dia udah nasihati, istri emang bandel.
dinasihati nggak mau, nasihati nggak mau, nasihati nggak mau, malah dia lawan suaminya. Suami udah lepas kendali. Hati-hati Bu, jangan sempat si bapak bilang yang penting tugas kewajiban udah selesai. Kalau sempat dia bilang gitu, di akhirat ibu minta tolong nggak tahu sama siapa. Akhlak sama suami, jangan pernah tinggikan suara ibu sama suami walau secapek apapun. Satu, Ustaz boleh nggak nyuri duit di dompet suami? Ya Bu ya. Nah, kalau ninggikan suara aja nggak boleh, apa boleh nyuri dompet? Contoh, dari Darul Nur ada anak-anak remaja masjid minta sumbangan pembangunan masjid. Pakai kertas-kertas itu Bu, koyak-koyak. Makanya kalau ada orang koyak-koyak gitu depan rumahku nggak aku kasih. Minta tolong jangan kau koyak, jangan kau koyak. Kau yang koyak, aku yang mengganti. Kan betul kan? Dia yang koyak, awak yang bayar. Jadi cemana Ustaz? Udah tuh biar aku koyak sendiri, aku koyak sendiri. Datang orang tuh, Assalamualaikum, salam. Cerita apa tadi? Hah? Sumbangan. Terus? Oh, dompet. Salam, laki duduk di teras Bu. Lagi nengok kopi sama kue. Nah, ayo duduk ya tante. Enggak, ibu suka kali enggak. Ini cuma cerita. Sedikit aku bercakap gitu, enggak ada maksud apa-apa lah. Udah enggak, aku pun enggak perlu nyaku kue itu, nanti dibontot itu. Kopi aja kan nggak mungkin roti ada sini makan pula aku sini nggak. Kapan aku ceramahnya? Apa kata suami sama ibu di belakang? Ambilkan duit, ada duit dalam dompet itu 10.000, tolong ambilkan ya. Yang ibu ambil apa? Katanya tadi apa? Ambilkan duit 10.000 dalam dompet. Dompetnya ada di dekat tempat tidur. Yang ibu ambilkan apa? Hah? Duit 10.000 di dalam dompet. Yang ibu ambil apanya? Duitnya. Di belakang. Serius saja Bu, jangan bohong-bohongan. Serius, jangan ada dusta di antara kita lah. Duitnya apa dompetnya? Kalau ngikut cakap laki ngambil apanya? Dompet atau itu? Dia kata laki ngambil apa? Duit dalam dompet, ambilkan duit dalam dompet 10.000 bawa kemari. Yang ibu bawakan duit, yang ibu bawakan dompet. Terjadi perbedaan pendapat pada malam hari ini. Ada yang mengatakan bawakan dompet, ada yang bilang bawakan duit. Kalau nengok bahasa suami, suami minta ambilkan duit. Istri yang baik nggak boleh nengok isi dompet suami. Nggak mungkin masa ngambilkan duit dompet suami tutup mata. Allah, macam nggak tahu aja ya udah orangnya. Istri yang baik dia ambil dompetnya tanpa menengok berapa banyaknya. Kadang-kadang kita ngambil dompet juga Bu, ambil muka lagi merahnya banyak ya Bang, merah gitu. Makanya guru kalian bilang nggak boleh kalau beras habis, nggak boleh minta sama laki Bu, minta sama Allah tapi dekat kuping laki. Beras habis Bang, ya Allah ya Rabbi beras habis. Istri yang punya akhlak dia akan ngambilkan dompet untuk suaminya. Ini Bang, dah perkara duit akan dikeluarkan berapa dan dari mana untuk siapa dikasih itu urusan suami. Boleh Ustaz nyuri duit dalam dompet suami? Boleh kalau suami pelit. Kalau laki Bu pelit, nah, dengarkan laki. Kalau pelit-pelit kali ku suruh ibu nyuri duit lagi, tapi nyurinya cukup sebatas kebutuhan. Jangan tambah ini mampus kau mampus. Nah, Ustadz semalam bilang boleh ini beras 3 goni ya 3 bulan. Ini ikan, cabai, tomat, bawang. Mati kau mati. Nah, baju 3 pasang. Jilbab, ganti spray aku ganti spray. Kalau kau tahu aja mampus. Ada Ustadz Kuada, Ustadz PA. Jangan salah paham dengan apa yang aku sampaikan. Ya Bu, kalau lagi memang nggak bisa mengerti sama ibu,
silakan ambil secukupnya untuk kebutuhan anak, kebutuhan dapur nih. Tapi kalau emang sabar, udah tahankan aja sampai mati gitu. Bang beli beras bang, nggak ada, kata Ustaz tuh sabar. Maaf pemakan kita mah sabar Mona. Ayah kau nggak ngasih duit sabar. Nggak bisa gitu juga Bu. Intinya hati-hati Bu, bukan ngajarin itik berenang, enggak. Paling tidak dalam kitab-kitab tuh, dalam sejarah Nabi berumah tangga ada yang kami baca. Artinya bagaimana supaya rumah tangga itu baik sama suami, cakapnya nggak boleh tinggi, satu. Yang kedua, nggak boleh curiga sama suami. Kadang-kadang kita mau kayak gitu ya kan. Curiga tanah sayang, nggak ada itu. Aduh curhat. Nggak boleh. Apa tadi masalah keuangan suami? Bu, ibu punya kerja, dapat gaji, itu uang siapa? Istri. Bapak punya kerja, duitnya dapat untuk cepat jawabnya. Pak, bapak punya dosa, maksiat, buat urusan yang nggak baik sama Allah, yang nanggung dosa bapak siapa? Suami. Ibu punya dosa, gosipin orang sering, cakapin aib orang, bukakan kesalahan orang, menggunjing orang, yang nanggung dosa ibu siapa? Enak kali. Suami akan ikut menanggung dosa istri kalau suami membiarkan tanpa mengurangi sedikit pun dosa si istri. Bukan begitu mutlak suami semua nanggung, enak kali jadi bini. Tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa si istri. Maka suami yang baik akan memperhatikan bagaimana istrinya. Suami ketika istri pergi kondangan, make upnya cantik luar biasa. Ini merah nih, merah. Bawah merah agak kuning dikit, bawah hijau. Nengok muka bininya, Bapak ingat lampu lalu lintas. Di bawah ini alis-alis Bu pakai apa namanya, sedo dipakai kat hitam ke biru-biruan, macam baru siap kecedot tiang listrik. Nih suami membiarkan bininya pakai makeup dengan cantik, pakaian yang sempit menunjukkan bentuk lekuk badannya, pakai wangi-wangian yang memancing syahwat laki-laki lain. Ini suami tahu tapi membiarkan. Maka setiap langkah kaki istrinya dari rumah pergi ke kondangan, balik lagi ke rumah, hitung berapa banyak langkah, itu akan Allah bangunkan rumah dalam neraka buat suaminya. Hati-hati. Jangan sempat jadi jayus orang suami yang tidak cemburu ketika istrinya bercantik-cantik di luar. Kadang kita ini lain kan Bu, lebih ramah sama laki orang ketimbang laki awak. Lewat laki orang, singgah bang, singgah. Ya Allah subhanallah. Laki awak nih apa di astagfirullah. Yang muka laki awak udah muak. Tengoklah kondangan Bu, cantik-cantik. Untuk apa coba? Supaya apa dia cantik? Supaya tengok orang. Naluri perempuan nggak bisa dihilangkan. Yang namanya perempuan pasti pengen cantik di hadapan orang, betul? Tapi jangan sampai berlebihan. Perhiasan bagi wanita silahkan Bu, nggak ada yang melarang ibu untuk make up, nggak ada. Tapi hati-hati. Bisa jadi dengan cara make up cantik, dengan pakaian fashion ibu, itu bisa menyalahi agama. Ketika kita lebih pengen dipandang oleh orang lain ketimbang lebih enak dipandang pada suami, ini dosa bagi istri. Tapi kalau biasa-biasa aja di luar sama suami luar biasa, ini mantap. Di luar pakai makeup, pakai shadow, wangi segala macam wangi, dengan tanya tangan, wih, kinclong. Pakaian banyak cantik-cantik, warna-warni. Pulang dari kondangan nunggu lagi pakai baju kaos Golkar, kaos PKS, pakai koyak-koyak pula lagi buatnya.
pakai umpama laki mau tidur pakai makeup, alah pakai bedak apa, bedak kering, bedak malam. Tangan bau apa, bau autan. Kalau ketiak jangan tanya. Ya Allah ya Rabbi, begitu keluar rumah cantik. Umpama laki, ya Allah ya Rabbi, kalau nggak bau minyak angin, autan, balsem. Hati-hati Bu, harum wangi itu tadi akan dihitung berapa banyak laki-laki yang mencium aroma wangi si istri. Ketika wangi menimbulkan syahwat, dosa yang mereka rasakan akan sampai sama kita. Suami yang membiarkan akan ditanggung suami dosa itu. Maka jaga akhlak lah baik-baik. Kata Nabi, banyak penghuni neraka itu dari kaum wanita. Masuk surga pun banyak wanita. Bukan cuma neraka aja, tapi kebanyakan neraka. Aku tengok. Kenapa bisa masuk neraka perempuan ini? Ada dua macam. Pertama, nggak bisa jaga lisan. Yang kedua, nggak bisa jaga aurat. Pengen cantik aja tak. Apalagi sekarang udah musim pula TikTok. La ilaha illallah. Kupikir anak gadis main TikTok, emak-emak pun main TikTok. La ilaha illallah. Emak-emak main TikTok sama anaknya. Sadar napa lah Bu? Kematian tuh udah dekat loh sama kita. Apalagi kadang aku tengok muka awak tuh udah entah macam mana ya kan. Naik kereta Mio, pakai celana Hawaii. Tahu celana Hawaii? Yang di atas tumit, di bawah betis sempit, celana Hawaii. Naik dikit celana wahai. Naik lagi celana hai. Sampai kemari celana aduh hai. Itu dipakai nenek itu, Nek Mio. Oh, suaranya mantap. Pikir suara kenal racing, rupanya kulit tabrakan. Lah. Udah ingat semuanya sama Allah lah. TikTok itu nggak usah dipakai lah. Itu punya orang-orang Yahudi tuh. Ada ibu banyak pakai TikTok. Yang punya TikTok malam ini kalau nggak dihapus, ku doakan rusak, hilang handphone itu. Adik-adik jangan suka main TikTok. Nggak boleh. Ntar tengok suruh mama kau nyari, mak tengok di aplikasi Play Store, aplikasi paling terbodoh di dunia yang keluar TikTok. Berarti kalau kita suka main TikTok, kitalah orang yang paling bodoh. Akhlak harus dijaga baik. Akhlak sama suami. Nah, kalau perkara akhlak sama suami mudah-mudahan beres itu Bu ya. Amin. Supaya bagaimana supaya akhlak sama suami lebih mantap? Ada dianjurkan Nabi untuk salaman sama suami akan mengeratkan kasih sayang, menambahkan cinta, akan menghangatkan rasa kerinduan agar tak lagi suka berantem dalam rumah tangga. Salam suami. Kapan Ustaz? Ada 3 tempat. Pertama, ketika kita keluar rumah pas mau keluar atau suami mau keluar kerja. Yang kedua, kita pulang dari luar atau suami pulang dari luar. Salam. Yang ketiga, pas mau tidur. Loh, kok harus pakai mau tidur? Siapa yang bisa menjamin besok bisa nengok matahari apa enggak? Maka ketika sudah salam sama suami, berarti suami sudah ridho dengan ibu seharian. Kalau sudah ridho suami sama ibu seharian, meninggal dalam keadaan tidur, matinya husnul khotimah. 3 tempat. Pertama, mau pergi. Tanya langsung ibu, pernah ibu salam sama laki? Pas mau nikah? Oh pas nikah, raya hari lebaran kan. Lebaran itu pun kadang salamnya agak lain Bu. Hah? Betul. Ini mohon maaf bukan mau mengulang-ulang kisah lama lah. Ini bagi punya laki aja lah. Mana tahu sakit hati ibu, aku bahas gitu. Ustaz ini teman-teman aku nggak punya laki kayak gitu. Nggak ada maksud apa-apa ini. Untuk membahas masalah akhlak sama suami aja. Pernah salaman sama suami? Sering. Salamnya cemana? Bu, adik-adik dengar. Anak-anak yang durhaka ketika nyalam sama mamanya dijunjung. Ini anak durhaka ini. Apalagi zaman sekarang canggih ke pipi. Begitu mak.
Yang paling palanya aku ketungkik buatnya ya, lewat. Ini anak nak durhaka ini. Begitupun seorang istri akan jadi istri durhaka kalau nyalam laki di junjung dan di pipi. Ini istri durhaka. Kata ulama, mencium tangan orang tua dan mencium tangan suami pas tentang di bawah hidung, dihirup aromanya. Allah Ustaz, bau kali, bukan perkara baunya. Disitulah hikmah dan nikmat yang diterapkan dalam sunnah Nabi. Di bawah hidung dikecup tangannya itu, Bu, karena mengkecup tangan suami itu akan membuka pintu surga. Awak kan ada maunya aja buat cium tangan laki. Ada nampak awak duit di dompetnya 2 juta, cium tangan, wangi kali tangan abang ya Allah. Mana duit tadi, mana duit tadi? Nih cara salamnya, Bu, di bawah hidung dicium, tangan orang tua dicium, ya Bu ya, ya Bu. Pertama, kapan waktunya? Keluar rumah. Pas keluar rumah atau kita nggak kemana-mana, suami yang keluar, salam. Nah, yang kedua, begitu kita masuk ke rumah atau suami yang pulang, jangan pula ibu masuk suami nggak ada, ibu telepon. Mana bang? Amplas, bentar bang, bentar dulu, berdiri apa situ? Berhenti. Ngapain? Mau salam aku, bentar. Itu namanya PAU. Dipala-palakannya datangi lakinya ke amplas sana, cuman bilang bang, bentar bang, salam. Nah dia pulang lagi, kan gak ada kerjaan loh. Makanya nunggu suami pulang. Ini 3 tempat, jangan ditambahi, minta tolong aku, jangan tambahi 3 tempatnya. Karena ada jamaah aku yang salah paham, ditambah-tambahinya padahal gak kusuruh. Kejadian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh, bangunkannya lakinya, bang, udah azan, bangun. Begitu buka mata lakinya, bang, alam. Bangun lakinya, bang mau mandi bang, ini anduk bang, anduan. Masuk kamar mandi, bang, alam. Lakinya mandi ngambil air pakai gayung, udah bingung. 45 tahun aku berumah tangga sama biniku. Udah 3 tamat anak kuliah kok kayak gini lah kelakuan dia. Sabunan pun lupa, pakai anduk, keluar bini dan nunggu di luar. Bang, salam. Masuk kamar, pakai pakaian dinas mau ngajar. Begitu masuk pakaian dinas, sudah seragam siap, bang, salam. Duduk di meja hidangan, bang, salam. Ambil helm, ambil jaket, ambil kunci, manasin kereta, salam. Pas manasin kereta, bini masuk ke kamar mandi. Tak berapa lama ini kereta dimatiin lagi, Bu. Panggilnya sama anaknya, Pit, sini dulu Pit, anaknya si Fitri. Ini Pit, ada nomor kepala sekolah kau Pit? Ada ya. Adik kau ada ya. Kenapa ya? Biarlah ya, permisikan kalian dulu hari ini, nggak usah kalian sekolah, daring aja lah, daring. Kenapa ya? Udah nggak enak perasaan ayahnya sama mama kau. 45 tahun ayah sama mama kau. Biar kau tahu aja, Pit, mama kau tuh walaupun kayak gitu sayang kali sama ayahnya mama. Walaupun muka dia jelek, walaupun pantatnya togek, walaupun badannya agak pendek, hidungnya kau tengok pesek, mama kau hitamnya kayak gitu, walaupun kayak gitu sayang kali ayah sama mama kau. Biar kau tahu aja. Malam pagi ini ku tengok entah kemana tingkah mama kau. Kenapa rupanya yang kasih salam aja kerjaan mereka. Ya bagus lah ya, aku dengarkan ceramah Ustadz Bukhari semalam pakai salam lagi bini. Iya nggak kayak gini kali lah kan. Ada kan jumpa salam. Ayah teringat kata Ustadz Janil di Masjid Darul Nur. Apa kata Ustadz tuh ya? Kata Ustadz tuh ada 40 macam detik-detik, 40 hari sebelum meninggal orang lain. Ini namanya buang tabiat ya. Datang bininya ngantar minum, bang nanti kalau aku meninggal bang, aku tengok cakap mama aku gitu. Ini bahaya Bu, kau tambah. Maka jangan salah kaprah. Ingat yang dianjurkan itu dikerjakan, cukup 3 tempat. Pulang dari sini datangi lagi, Lekuk bang. Ya enggak gitu, nanti laki gini Bu,
Rasain kan dengan awak. Kok kenapa? Semenjak ngaji sama Ustaz PA itu kok ngalah. Ya Bu ya, kasih tahu dulu sama suami kalau suami nggak ada di sini. Bang, sampaikan sama istri kalau istri nggak di sini. Jangan tiba-tiba salam, tiba-tiba salam, dia udah manggil orang-orang sekampung. Lakiku udah mau meninggal, katanya sebelah. Kenapa buang tabiat? Ini bahayanya kalau yang nggak pernah dibuat. Padahal bagus. Jarang dilakukan Bu. Maka sebelum tidur salam suami. Bapak sebelum tidur minta tangan istri salam. Ini anjuran Rasul, sunnahnya kayak gini. Supaya apa? Pertama, dengan bersalam itu kata Sayyidina Umar akan membuat romantika cinta terus bertahan. Aku pernah nengok bapak umur 85 tahun sama istrinya umur 82. Jenggotan, pakai pakaian jubah, pakai celana cingkrang macam orang jemaah tabligh. Pergi ke pajak ikan belanjakan dengan tangan loh. Kan dengan tangan kemana-mana. Padahal udah nenek kayak kakek. Aku perasaan aku nengok orang tuh. Kok jijik kali aku nengoknya, aku pikir kayak gitu kan. Karena aku dulu nggak tahu. Kan dengan tangan, karena rame kali orang di pajak ikan kan dengan tangan putus. Entah kemana orang tuh. Tahu Bu, cuman orang tuh manggilnya supaya cepat dapat. Gampang panggilannya. Sayang, sayang. Istri nyaut, iya sayang, aku di sini. Aku, aduh mau mual. Karena nggak ngerti. Rupanya Nabi mengajarkan karena sering gandengan tangan, sering mencium tangan, sering pegangan tangan suami istri sampai tua, panggilan itu akan menunjukkan keromantisan rumah tangga mereka. Luar biasa. Jangan kejadian macam aku di Riau. Ada bapak umur 80-an sama istrinya berumah tangga cuma berdua. Aku datang ke sana dijamu minuman makanan segala macam. Si nenek datang antar makanan minuman, si kakek menjawab, "Makasih ya yang," kata kakek. Si nenek jawab juga, "Iya sayang." Aku penasaran, aku tanya sama si kakek, "Kek apa resepnya agar rumah tangga semakin romantis kayak gini kek?" Karena aku tengok udah 80 tahun urusan umur kakek ini, tapi masih manggil sayang-sayang sama si nenek. Nenek itu manggil sayang. Si kakek itu jawab, "Biar kau tahu aja, aku kayak gini bukan karena sayang, karena romantis, enggak. 80 tahun aku berumah tangga, aku nggak ingat nama nenek kau," katanya pula. Rupanya dia lupa nama nenek itu. Nenek itu lupa sama nama dia supaya mudah dipanggil yang. Yang gara-gara lupa ibu panggil sayang. Ya Bu ya. Nabi mengajarkan ketika sudah bergandengan bersalaman megang tangan suami dan tangan istri orang, jangan istri orang ya. Dari seorang mah. Dan suami orang. Ini pula. Sama punya orang pula. Bang, yang punya orang. Oh, aku tengok kan di kanal gitu, sekarang gitu. Maka akan Allah berikan rasa cinta kembali bersemi dalam hati diucapkan dengan panggilan. Kata Nabi, panggillah pasanganmu dengan panggilan yang dia senangi. Nabi manggil istrinya yang nomor 3, "Ya Humairah, dua istriku yang pipinya putih kemerah-merahan." Karena terbukti pipi Siti Aisyah putihnya luar biasa. Saking kan putihnya nampak warna pink dari luar. Kita pink-pinkan sengaja. Sengaja kita pingkan. Mau dipanggil ya Humairah enggak juga. Bapaknya jawab belakang, "Itu kan Ustadz bini Rasul, pipinya putih kemerah-merahan. Wajar ya panggil ya Humairah. Bini Ustadz hitam kebiru-biruan." Apa perlu kupanggil, "Hei lebam." Kalau aku Ustadz harus jujur Ustadz. Emang apa panggilannya Pak? Black? Enggak kayak gitu. Boleh bohong sama istri Pak demi menyenangkan hatinya. Boleh. Panggil dengan panggilan yang disenangi. "Ustadz, aku manggil istriku, panggilannya yang disenangi Ustadz, panggilnya pesek." Boleh? Boleh Bu. Boleh. Asalkan senang. Sek, mana sek? Depan cung, depan. Boleh. Asalkan dia senang dipanggil seperti itu. Tapi kalau dia senang cuma dipanggil kayak gitu berduaan, tapi di hadapan orang banyak dia nggak senang dipanggil itu, jangan dipermalukan. Di hadapan orang rame, "Sek, siapa bang?" "Biniku, kakak kau lah." "Oh pesek." "Oh pesek." Malah orang pula yang manggil dia kayak gitu. Terkenal dia wanita yang paling terpesek di dunia.
nggak boleh ya. Manggil orang harus panggilan yang baik. Manggil istri pak, panggilan dia senangi. Manggil suami, panggilan dia senangi. Ini sunnah Nabi agar akhlak tetap terjaga. Ya bu ya, bu. Ya. Jam berapa deh? Hah? Jam belum maksudnya? Oh itu sekali minumnya tuh. Jam berapa bu? Aku tak bawa aja. Oh ada jam. Sekarang udah jam 11, kurang 1 jam setengah. Kurang 1 jam setengah loh. Waktu setengah 10. Aku jamku nggak hidup. Agak lambat jamnya. Ibu nggak bawa jam. Bawa jam. Nah, jam 10 kurang. Dalam ya. Hah? Dalam ya. Udah malam. Ibu belum makan kan? Aku yang belum. Nah, itu lagi lepaskan jam 10 ya. Nama mani payah. Bu. Akhlak. Nah, dulu masih ingat nggak waktu masa-masa gadis? Kalau mandi waktu sore bawa anduk sama kain, mama goreng ikan di dapur, ayah tiba-tiba pulang, duduk di depan sambil minum kopi nonton TV enak. Tiba-tiba keluar dari kamar mandi, mama bilang pakai kain baik kain. Ayah kau di muka, pakai kain baru anduk nutupin bahu. Kenapa? Akhlaknya dijaga. Walaupun ayah itu muhrim, dia nampak aurat, malu. Anak sekarang Hello Kitty, enak dia kembali naik dekatnya mau ya. La ilaha illallah. Ini tak punya akhlak. Ini yang harus diterapkan balik, Bu. Mohon maaf beribu kali maaf. Berapa banyak kasus di berita kita tengok ayah memperkosa anak kandungnya. Berapa banyak anak yang memperkosa ibu kandungnya. Bahkan baru-baru dapat berita 7 orang pemuda memperkosa nenek. Betul Bu. Berapa banyak berita yang kurang-kurang ajar kita tengok di berita kan. Di luar Sumatera lah kita tengok. Kenapa? Karena makin lama akhlak udah hancur. Akhlak itu yang harus diterapkan. Akhlak sama suami, akhlak sama orang tua, akhlak bertetangga. Dan bahkan kita baik sama orang tua, baik sama suami, sama tetangga nggak cakapan, hati-hati loh. Akhlak yang mana kita contoh? Nabi aja mohon maaf sama orang kafir, Nabi aja baik. Kafir itu ada 2 kata Nabi. Pertama kafir zimmi. Kafir zimmi ini orang yang bukan Islam, hidup rukun dengan orang Islam, tak pernah ribut masalah problem orang Islam, tak pernah menghina Nabi, tak pernah menghina agama Islam, enak bertetangga dengan Islam. Ini kata Nabi, kalau kau sakiti sama dia menyakiti aku. Kau terus tetangga kita yang bukan Islam, Bu, kita keluar kota pas musim hujan, jemuran di depan rumah kita diangkatkannya jemuran kita itu. Ada anak ayam kita nggak masuk, anak ayam itu dibawanya masuk ke kandangnya. Apa perlu kita marah sama dia? Enggak. Yang kedua kafir harbi. Kafir harbi ini yang suka marah-marah sama Islam, membenci Islam, ngajak Islam perang. Presiden Perancis itu kafir harbi tuh. Tahu Perancis, Bu? Amplas ke kanan. Perancis. Oh itu ke kiri ya. Ke kiri Amsterdam, amplas terminal masuk dalam. Kalau arah ke belakang sedikit itu namanya Turki. Tuntungan belok kiri. Agak jauh ke sana dikit arah-arah Sukarame namanya Brunei. Bromodeneng. Arah ke kantor gubernur namanya Jerman. Jalan Jenderal Sudirman. Kok di situ Belanda, belakang rumah janda. Bu, akhlak anak pun harus dibagusin loh.
Berapa banyak anak kita yang lebih patuh sama kawannya ketimbang sama orang tuanya, betul? Handphonenya berdering cepat diangkat, mamanya manggil banyak alasan, kawannya manggil cepat dipenuhi, ayahnya manggil 1000 alasan yang keluar. Ini akhlak yang kurang. Maka akhlak ini yang harus diterapkan. Nggak bisa kita ajarkan akhlak sama anak-anak secara totalitas, masukkan sekolah-sekolah yang agama. Ada remaja masjid pengajiannya, hadirkan. Rajin anak dibawa ke masjid, bukan disuruh. Kadang kita nyuruh pandai. Rajin kali nyuruh, azan subuh, hayya 'alas shalah. Dajan pergi sholat. Waktu nggak sholat. Itu nyuruh, bukan ngajak. Coba yuk sholat gitu. Ngajak. Emak pun kalau mau sholat silakan sholat berjamaah ke masjid. Ajaknya anak-anak perempuan. Bapak ajak anak-anak Pak masjid, jangan suruh. Nyuruh gampang, ngajak sulit, betul? Pas azan zuhur, azan berkumandang masih Darun Nur, suruh anak sholat. Pergi udah sholat. Pergi. Bakain. Mak udah nanti kau aja pergi dulu. Mamanya nak nonton, ku menangis membayangkan betapa sakitnya. Ya Allah, aku yakin mama sini suka nonton itu tuh. Sama kita akhlak, ya Bu ya. Bu, dalam film itu aja judulnya nggak enak. Jadi tentang suara hati istri. Yang salah laki aja, padahal nggak ada salah apa-apa. Perempuan aja yang agak ganteng ini. Nah Bu ya, inilah akhlak yang pengen kita terapkan. Akhlak diri sama suami, akhlak diri sama istri, akhlak sama orang tua, akhlak anak sama orang tua, akhlak kita sama mantu, akhlak kita sama anak, akhlak kita bertetangga. Sama orang bukan Islam pun kita boleh silaturahim. Karena Islam dikirim Allah bukan rahmatan lil muslimin, melainkan rahmatan lil alamin. Ada tetangga bukan Islam, dia sakit Ustaz, boleh dijenguk? Boleh. Ninggal boleh kami ngelayat? Boleh. Tapi tolong pas lagi orang dalam peti, jangan usah macam orang gila. Allah maafillah. Cukup datang selaku tetangga yang muslim, pakai pakaian muslim, datang orang tuh buat acara budaya adat lain sebagainya, ritual, kita duduk di depan aja udah. Nggak usah kayak gitu tadi, tiba macam teman tengah ustaz datang ke rumah kawan kita ninggal mamanya yang bukan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untung jenazahnya nggak komplain. Wah, aku bukan Islam, wah, katanya pula. Ini akhlak perlu. Walaupun apa agama kita, tapi bertetangga, jaga itu kekeluargaan. Jaga silaturahim kita, jaga hablum minan nas kita. Mudah-mudahan dengan hablum minan nas ini bisa membuat akhlak kita menjadi baik, menjadi terpuji sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah kutunjuk Allah contoh suri tauladan yang paling terbaik, itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari segi apapun pasti terbaik. Jiwa mudanya, jiwa anak-anaknya, jiwa dewasanya, jiwa suaminya, jiwa ayahnya, jiwa kepemimpinannya, dari segala macam segi. Maka sedih hati kita ketika itu si Presiden Perancis Emmanuel Macron laknatullah menghina Rasulullah dengan menampakkan karikatur Rasulullah di gedung-gedung yang ada di Perancis. Banyak di Perancis itu ibu, bapak, di gedung-gedung itu dipampangkan, ditunjukkan karikatur Rasulullah, gambar-gambar Rasul yang tidak senonoh, yang tidak layak untuk dipampangkan, yang tidak boleh ada orang yang menggambarkan Rasulullah. Karena siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, siap-siap masuk ke dalam nerakanya Allah. Nih, bagaimana cara kita membuktikan cinta sama Rasulullah itu? Bagaimana melawan Presiden Prancis itu? Kita nggak bisa datang ke sana dan nggak bisa kita dobrak ke itu kantor kedutaan Prancis. Kita juga nggak bisa nunggu pemerintah kita macam ngapa gitu. Nggak ada bisa apa yang mereka buat. Nggak ada kecaman dari presiden, wakil presiden, nggak ada yang mengutuk keras kejadian itu. Cuman banyak ormas-ormas Islam, partai-partai yang ada di daerah kita yang berbuat seperti itu.
Karena menunggu itu nggak mungkin, sikap kita yang ditunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan cinta itu dengan cara memboikot produk-produk Prancis. Apa produk Prancis? Dalam minuman ada 3: Aqua, Fit, Maison. Ini nggak usah dibeli. Ibu punya warung, jangan sempat di warung ada 3 minuman ini: Aqua, Fit, Maison. Tambah satu lagi minuman susu, Yakult. Yang suka anak-anak minumnya Yakult, cintai ususmu. Padahal banyak orang tak ada usus tapi saling mencintai, karena cinta dari hati bukan dari usus. Yakult, Maison, Aqua, Fit. Kalau ibu punya warung, di warung ada 4 minuman ini, bakar warungnya. Bakar minumannya. La ilaha illallah, masa warung dibakar? Enggak. Jangan salah paham ibu. Gua terbakar ini, datang ke desa, datang lurah. Kenapa? Semalam Musa kurang ajar tuh ngomong. Kenapa? Semuanya bakar warung, bakar 4 minuman ini. Rugilah Ustaz. Tunjukkan kerugian ibu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan beli itu minuman Aqua. Kan ini ada apa namanya? Linki, ada kesleo kan bu? Warna kuning itu kesleo. Oh Cleo. Cleo, ada Aini Kuah, ini produk Islam. Produk kita itu Aini Kuah, atau dari pondok pesantren Langkat, Muhammadiyah Langkat, ada minuman orang tuh. Itu aja kita konsumsi. Gak usah minum-minum lagi merek Aqua bagaimanapun bentuknya. Aqua galon pun gak usah merek Aqua lagi. Ulang aja kita buat, insya Allah sehat dan higienis kok. Yang kedua, ibu punya anak, ibu punya cucu, jangan kasih dan jangan minumkan anak 2 susu. Bebelak sama SGM. Bebelak sama SGM itu produk Prancis. Ganti SGM dari GSM, air baterai. Kan masih banyak minuman susu lain. Hari ini ibu tengok di mana-mana pasar, di mana-mana toko, SGM yang harganya berapa biasanya? Sekarang sudah turun drastis. Sampai 10.000 harga SGM. Kenapa? Karena di mana-mana sudah hampir habis itu produk. Sudah tidak dipakai orang. Karena kebencian orang Islam yang ada di dunia ini terhadap yang punya produk itu. Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kalau untuk anak-anak ibu yang laki-laki ada namanya pencuci wajah Garnier. Nih. Jangan dikasih pakai. Halal Ustaz, walaupun ada label halalnya. Kita bukan cerita halal dan haram. Sekarang hari ini kita pikirkan orang yang menghina orang tua ibu, ibu marah nggak? Orang yang ngejek orang tua ibu marah nggak? Orang yang memfitnah orang tua ibu marah nggak? Tapi ketika ada orang yang menyanjungnya, senang nggak? Itulah yang dikatakan cinta. Kalau seandainya itu kita balikkan kepada Rasulullah, bahkan Rasul mengatakan tidak sempurna iman kita sama Rasulullah sebelum kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kita pada anak istri. Kalau sama anak istri suami aja kita marah ketika dihina istri suami kita, kenapa tak ada tersinggung ketika Rasul dihinakan? Tanamkan rasa cinta itu pada Rasulullah. Terhina ketika Rasul dihina, tersakiti ketika Rasul disakiti, terzolimi ketika Rasul dizolimi. Bagaimana membuktikannya? Tunjukkan kemarahan dengan memboikot produk-produk mereka. Siap? Siap? Setuju? Alhamdulillah. Ini yang mungkin dapat aku sampaikan terakhir dalam kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan pulang dari sini berubah sedikit apa yang ingin berubah pula dengan akhlak-akhlak kita, omongan kita dijaga, aurat kita ditutup, langkah gerak-gerak kita dijaga, pandangan mata kita dijaga, semua dijaga, karena inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati serta akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum nafsi bi taqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.